Malam. Apa kabar, Kak? Kabar baik luar biasa. Alhamdulillah, Kak. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri. Mohon izin, Kak, membacakan. Baik, di sini saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama Alto Belly Masarang Manapa, Sarjana Kedokteran. Tempat tanggal lahir Toraja Utara 19 April 1997. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Pajajaang nomor B, nomor 16 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Agama Kristen Protestan, status pelayan Tuhan. Riwayat pendidikan 2008 hingga 2013 SD Kristen dan TPAO Toraja Utara. 2003 hingga 2016 SMP Negeri 2 Toraja Utara. 2013 hingga 2015 SMA Negeri 17 Makassar. 2016 hingga sekarang Universitas Bosowa. Pengalaman organisasi pada 2018 Ketua LKMM Lordosis FK Unibos. 2018 hingga 2019 BEM Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa. 2019 fasilitator LKMM SK Wilayah 4 dan 2019 Korkam KKN Angkatan 43 Universitas Bosowa. Itulah CV dari pemateri kita. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri waktu dan tempat. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Sabeni ya, panggil Sabeni. Tapi Kak, iya Kak, panggilannya Beni Kak. Oh, Beni. Hai Beni. Bagaimana kabarmu hari ini, Beni? Di sini share screen ya. Alhamdulillah baik Kak. Oke. BTW, belum bisa share screen. Apakah sudah bisa Kak? Ya, sudah. Oke. Ya, kita blank dokumen dulu. Jadi, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, betul kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan limpahannya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada malam hari ini. Terus tentu juga kita ucapkan terima kasih kepada sang narator kehidupan kita, orang yang berada di atas segala kehidupan kita, yang bertanggung jawab atas segala kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita masuk pembahasan dari siapa Shobi dia yang kasih saya kesempatan untuk membawakan materi pada malam hari ini.
Jadi saya mohon kepada teman-teman adik-adikku sekalian supaya bisa didengarkanlah semaksimal mungkin materi-materinya. Semoga bisa membantu teman-teman nanti. Oh ya, saya ucapkan juga selamat datang di FK Unibos. Semoga teman-teman sudah cukup betah di FK Unibos ini. Tidak ada yang mau pindah-pindah lagi. Salam juga kepada teman-teman dari BEM 05, Jacqueline, Sobi, Fitra, Hafiz, teman-teman lainnya juga yang saya tidak sempat sebutkan ya. Mohon maaf kalau saya tidak sempat sebutkan. Oke, jadi yang pertama kita interaktif nah. Jadi bukan cuma saya yang bicara sendiri. Masa kalian biarkan saya bicara sama laptop dengan tab. Oke, yang pertama dari teman-teman sendiri, apa uniknya kuliah di FK? Ada yang bisa jawab? Gampang Ji pertanyaannya, bukan Ji patofisiologi kutanya. Siapapun bisa jawab. Silakan. Apa uniknya kuliah di FK kah? Kenapa mau masuk FK? Halo, ada orang? Nggak pindah kak kalau tidak ada yang jawab ini. Ya, halo Fitra. Jadi uniknya kuliah di FK itu, kalau saya sendiri Kak, banyak menangisnya juga Kak. Apa? Banyak Sangat banyak. menangisnya. Apa tuh? Bisa ulang, bisa ulang. Sorry, agak jelek jaringanku. Kalau Kak, apakah sudah Ya, terdengar? ya, terdengar. Kalau saya sendiri Kak, uniknya kuliah di FK itu banyak menangisnya Kak. Banyak menangisnya. Oke. Yang lain, mana ketua angkatan ini kak? Ketua angkatannya bicara. Bicara Ki, ketua angkatan. Siapa ketua angkatannya ini? Sobi, siapa ketua angkatannya Sobi? Sebut. Tabe Kak, izin masuk Kak. Iya, silakan. Boleh. Ya, bicara. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan sebelumnya juga mohon maaf saya off cam Kak gara-gara jaringan saya dengan kameranya jelek Kak. Baik, akan saya jawab Kak. Pertanyaannya apa uniknya kuliah di FK? Jawaban saya itu Kak, jujur Kak, karena saya juga suka menolong orang. Jadi mungkin jawaban yang bisa saya berikan itu karena FK ini saya rasa tempat untuk atau wadah di mana kita bisa belajar menolong orang Kak. Mungkin sekian dari saya Kak sebelumnya. Terima kasih Kak. Memangnya kalau di luar FK nggak bisa belajar menolong orang kah? Ya, yang lain lagi adakah? Aduh, bagaimana ini? Kak. Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Saya Kak, Sobi Kak. Hmm. Menurut saya Kak, apa uniknya kuliah di FK? Menurut saya itu uniknya itu kalau di FK menurut saya yang selama ini yang saya rasakan itu challenge-nya banyak Kak. Kayak mulai dari kita belajar hingga tengah malam dan lain-lainnya Kak. Dan itu saya rasa uniknya kuliah di FK Kak. Terima kasih Kak. Oke. Ya, terima kasih Sobi. Nah, dari saya sendiri apa uniknya kuliah di FK? Ini saya sendiri nah, jangan disalahkan karena menurut pendapatku ini, bukan menurut penelitian. Pertama, uniknya kuliah di FK adalah kita satu-satunya perkuliahan yang panggil dosennya itu dok. Dok bukan anjing, bukan anjing.
tapi dokter, singkatannya dokter. Nah, itu. Coba kalian lihat di tempat-tempat lain, tadi tuh yang panggil dengan dosennya dengan dok, dia panggil Pak atau Bu, atau kalau bukan dosen. Nah, yang kedua adalah di FK atau bidang kesehatan itu tempatnya kita paling mudah dapatkan sesuatu yang paling sempurna diciptakan sama narator kehidupan kita. Apa itu? Manusia. Manusia adalah ciptaan paling sempurnanya narator kehidupan kita. Makanya saya rasa itu yang sangat unik dari kuliah di FK. Itu dua alasannya. Teman-teman mau kopi atau dapat pengetahuan baru ya silakan. Terus alasannya masuk FK apa? Kalau ini alasan sendiri-sendiri nih saja, jangan nih terlalu karena di FK itu begini-begini, terlalu jawaban yang mau didengar semua orang lah. Ayo jawab. Ibu Menteri juga bisa jawab ini, Ibu Menteri, Menko internal. Halo? Fadil Munawar. Iya, tapi Kak, iya. Ya, apa alasanmu masuk FK? Tapi Kak, izin perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Munawar dengan NIM 4521111075. Jadi Kak, Tabe, ya alasan saya ingin memasuki jurusan atau fakultas kedokteran itu Kak, menurut saya untuk lowongan kerjanya kedokteran itu Kak, jarang sekali ada yang jurusan kedokteran yang pada akhirnya menganggur Kak. Pasti dapatnya semua pekerjaan di entah itu di rumah sakit, di puskesmas dan lain-lain Kak. Kak. Oke. Terima kasih. Ada lagi, ini Nurul Afra. Siap-siap nanti Muhammad Kurniawan. KBK, kalau perkenalkan nama saya Nurul Afra dengan NIM 452111019. Menurut saya pendapat saya itu Kak sama aja dengan tadi 065 Kak. KBK. Aduh, sangat tidak menarik kalau sama-sama saja. Harus ada pembedanya dong. Muka saja berbeda, masa alasan harus sama? Siapa tadi? Afra. Kurniawan. Apa Muhammad Kurniawan? Sorry. Kurniawan. Iya Kak, tapi izin masuk Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kurniawan dengan NIM 45211111085. Kalau saya sendiri Kak, alasan saya masuk FK pertama itu karena cita-cita saya dari kecil pengen jadi dokter. Yang kedua karena kita tahu dokter itu sangat bermanfaat dan berguna bagi sesama manusia, bagi masyarakat. Jadi alasan utama saya itu Kak, karena manfaatnya lebih dibutuhkan sama masyarakat. Sekian, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, untuk maba ini khususnya sampai sekarang ini ketua angkatan jawab. Halo. Baik. Iya Kak, Tabe. Baik Kak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya.
Izin masuk, Kak. Perkenalkan, nama saya Andrew Christian Mantong dengan NIM 45211111035. Jadi mungkin untuk hambatan yang dilalui sampai sekarang yang di FK itu, Kak, jujur mungkin materi-materi, Kak, dalam persiapan materi, saya jujur, Kak, masih kurang dalam persiapan materi. Dan juga banyak juga tugas-tugas yang saya dirasakan yang membuat kami itu kayak jujur kurang bisa mengatur waktu, Kak, dalam mengerjakan, karena jujur dia masih maba, Kak, jadi perlu banyak proses lagi untuk belajar ke depannya, Kak. Mungkin sekian dari saya, Kak. Terima kasih, Kak. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan kata, Kak. Brahma Pragansa. Baik, Kak, izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brahma Pragansa dengan NIM 45211111073. Untuk hambatannya sendiri, Kak, kalau dari saya berbaur dengan keadaan yang baru, Kak. Karena saya juga baru dari SMA dan harus bisa menyesuaikan situasi dengan kegiatan yang ada di perkuliahan. Selain itu juga, Kak, saya tidak pede dengan apa yang saya punya, Kak. Dalam artian ketika disuruh bertanya, Kak, saya tidak percaya diri, Kak, untuk memberikan pertanyaan karena saya berpikir bahwa saya tidak kritis, Kak. Sekian, terima kasih. Oke. Siapa lagi ya? Satu lagi. Sekretaris angkatan deh, sekretaris angkatan. Tabe, iya, Kak. Perkenalkan, nama saya Wulan Nazara dengan NIM 452111055. Hambatan yang dilalui sampai sekarang itu, Kak, mengenai berbaur dengan lingkungan, memahami karakter teman masing-masing, dan tugas juga, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Tunggu ya. Oke. Saya tidak tahu kalau dari teman-teman yang lain, tapi dari yang saya tanya ke teman-temanku, dari beberapa orang yang saya kenal, ini tiga hambatan utamanya dalam perkuliahan itu, terserah dari kuliah apa saja, kedokteran kah, sipil kah, dan sebagainya. Pertama itu menunda pekerjaan. Jadi hambatan paling pertama adalah menunda pekerjaan karena terlalu entah alasannya kenapa dia menunda. Tidak mood kah? Karena mood itu adalah perasaan yang mempengaruhi cara pandang kita memandang dunia. Terus dia bisa juga karena ya lagi tidak mau saja karena ada distraksi yang lain. Misalnya ada HP, ada teman yang datang untuk dia ajak senang-senang, ada HP untuk buka IG atau Facebook atau Twitter atau TikTok. Yang paling sering main TikTok di sini pasti Shobi nih, sering main TikTok. Nah, terus yang kedua adalah malas. Nah, malas. Biasanya orang kalau malas itu mungkin karena ya kurang tidur, lagi ndak mood belajar. Terus mungkin karena dirasa bilang, oh belum waktunya jadi kumpul. Nah, jadi dari proses menunda pekerjaan itu lama-kelamaan akan bermanifestasi menjadi malas. Atau menjadi dari proses menunda pekerjaan lama-kelamaan berubah menjadi malas. Terus yang ketiga, seperti yang tadi dibilang teman-temannya kalian, itu tidak pede. Nah, lanjut. Nah, bagaimana caranya untuk hadapi itu semua, perasaan-perasaan hambatan-hambatan begitu selama kita berkuliah di FK? Jujur saya juga kuliah di FK sama seperti teman-teman. Awalnya juga susah sekali penyesuaian diri, banyak sekali tugas, terus kayaknya kurang terus waktunya. Mau kerja ini malas, mau kerja itu bilang besok saja, mau belajar juga kayak belum pigi waktunya ujian, besok-besok saja belajar.
Tapi yang harus teman-teman tahu adalah kalau teman-teman terus berada di zona nyaman itu, teman-teman tidak punya motivasi untuk berjuang lolos di perkuliahan kita di FK. Karena terus terang dalam perkuliahan kita di FK itu betul-betul menuntut suatu efektivitas, suatu keadaan yang bisa buat teman-teman untuk mau melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baik mungkin, toh, sama bagaimana caranya teman-teman lakukan itu sebaik-baik mungkin dengan mengorbankan segala hal dengan sedikit mungkin, jadi tidak terlalu banyak yang dikorbankan. Nah, salah satu caranya adalah jalani seperti bermain game. Kenapa seperti bermain game? Coba teman-teman pikir, nah, ini ada beberapa game seperti Mobile Legends, PUBG, ada juga ini apakah main game tembak-tembak, main game perempuan, jadi saya kurang tahu. Jadi kalau teman-teman main game, suatu game toh, pasti ada waktunya teman-teman itu kayak mau terus main itu game, mau terus main. Walaupun teman-teman misalnya dari yang tidak tahu game itu, misalnya pertama kali itu teman-teman main Mobile Legends, kan teman-teman tidak tahu, cuma dengar dari teman-temannya, cuma dengar dari orang-orang yang teman-teman kenal. Pasti teman-teman mainkan, tapi kenapa pas dimainkan teman-teman tidak bosan begitu, tidak bosan dengan permainannya. Terus kadang-kala juga misalnya kalah teman-teman tidak berhenti. Ada kalanya misalnya teman-teman lagi main itu game, terus tiba-tiba dikalahkan, tuh berapa kali dikalah, teman-teman tidak berhenti, malah menjadi itu game menjadi kayak kesukaannya teman-teman. Nah, sama Ji, begitu menjalani hidup di FK. Jalani seperti bermain game. Nah, alasannya kenapa bermain game? Nah, yang pertama, karena menurut penelitian, yang buat Mario Bros, kalau tidak salah, permainan Mario Bros. Kenapa di permainan Mario Bros, walaupun berapa kali banyak orang jatuh di permainan itu, misalnya, ada yang pernah main Mario Bros di sini, toh? Jangan sampai sudah dari lahir kalian sudah main Mobile Legends, PUBG, baru luar kandungan langsung dikasihkan sama macenya main Mobile Legends. Nah, pokoknya main Mario Bros. Mario Bros itu intinya dia loncat-loncat, terus ada nanti jurang lah, lubang dan sebagainya. Tapi tidak berhenti mainkan itu. Kita sama-sama tidak berhenti mainkan karena Mario Bros itu punya tujuan itu dia selamatkan putri. Pokoknya itu. Jadi kalau teman-teman mau kuliah di FK atau bagaimana caranya supaya bisa bertarung dan bertahan selama perkuliahan di FK, harus punya tujuan dulu. Tujuannya teman-teman harus gantungkan setinggi mungkin. Kalau saya bilangnya, kenapa? Karena ibaratnya begini, tujuan itu kayak tangga, naik ke atas, semakin naik ke atas. Semakin naik ke atas, tujuannya teman-teman gantung di atas sini, di atas tangga itu. Kalau misalnya suatu saat ada yang ibaratkan ini tujuan lampu lah, atau sinar yang kita lihat, sinar yang kita lihat. Suatu saat akan ada dinding atau halangannya, tujuan. Kalau dindingnya itu di depannya tujuan, terus dia tutupi ini cahaya lampu, teman-teman pasti tidak lihat dari mana datangnya itu cahaya, sehingga teman-teman tidak tahu mau ke arah mana mendaki itu. Nah, sama, makanya saya bilang gantungkan memang setinggi mungkin, biar ada hambatannya, ya tetap masih terlihat gitu cahayanya. Nah, kayak begitu, teman-teman harus punya tujuan dulu. Jadi tentukan memang tujuannya teman-teman. Nanti kita belajar bagaimana caranya tentukan tujuannya. Nah, kedua, fleksibel. Fleksibel kenapa? Bermain game dengan fleksibel. Nah, mana yang lebih enak menurut pendapatnya teman-teman? Kita main game yang jalannya lurus-lurus saja, atau bermain game yang bisa ke sana kemari. Anggap saja main game ini malah Mobile Legends dengan Mario Bros. Tadi kembali kita anukan tuh Mario Bros yang yang di PS1 itu, PlayStation 1 yang gambarnya kotak-kotak terus jalan-jalan terus lurus-lurus. Nah, mana yang lebih enak teman-teman mainkan, dan mana menurutnya teman-teman yang lebih menarik, yang bisa ke segala arah, yang kayak Mobile Legends itu ke atas ke bawah, ada dia lakukan misalnya skill-skill dan sebagainya, daripada Mario Bros yang cuma meloncat sama jalan. Kalau enggak membesar menendang kayak begitu. Pasti teman-teman sebagian besar berpikir kalau Mobile Legends itu lebih enak dimaini. Buktinya saya sekarang jarang sekali orang main Mario Bros.
Apalagi kalau mau dibandingkan dengan Tetris, bayangkan nih susun Tetris yang hanya kotak-kotak disusun, dibandingkan dengan Mobile Legend. Nah, pasti Mobile Legend lebih enak, karena terbukti Mobile Legend itu fleksibel. Begitu juga di perkuliahan di FK. Teman-teman harus belajar lebih fleksibel untuk atasi itu. Ibaratnya ya terima hidupnya yang sekarang lah, terima kesusahan yang sekarang, dan fokus dengan yang dikerjakan lebih dahulu. Itu. Nah, ini. Nah, dimainkan bersama. Lebih enak permainan game online daripada game offline. Kenapa? Ya dimainkan bersama-sama lah. Ibaratnya kalau kita main game offline ya sendiri saja jalannya begitu. Sendiri, kita lawan musuh sendiri. Kalau teman-teman bermain game online pasti lebih menarik karena ada teman-temannya kalian yang temani untuk main gitu, sama-sama main dengan game online itu. Sama ada juga musuhnya juga ya orang gitu. Orang yang mainkan itu. Jadi lebih enak kalau dimainkan bersama. Nah, yang keempat, fokus pada proses dan pembelajaran. Bagaimana fokus pada proses dan pembelajaran? Contoh saja yang tadi Mario Bros atau Mobile Legends lah yang tadi. Teman-teman tidak berhenti main walaupun sudah berapa kali kalah. Berapa kali jatuh di lubang kalau di Mario Bros, kalau misalnya di Mobile Legends berapa kali dibunuh sama musuhnya, berapa kali kalah, teman-teman tidak berhenti. Karena teman-teman fokus pada prosesnya yang bilang, bagaimana caraku supaya bisa lewati ini, Dik? Atau bagaimana caraku supaya tidak dibunuh sama musuh ini, Dik? Nah, begitu. Fokus pada proses dan pembelajaran. Karena itunya yang teman-teman cari supaya bisa teman-teman menangkan tuh itu gamenya. Yang terakhir itu have fun dan enjoy. Ya, tujuan dari game itu sendiri ya dimainkan game dibuatkan awalnya untuk buat kita lari dari stres dari stres yang kita hadapi supaya ada perasaan enak lah atau ada tempat pelarian kita untuk lepas rasa stresnya. Makanya harus dijalani dengan have fun dan enjoy. Sama dengan perkuliahan di FK. Perkuliahan di FK juga teman-teman harus jalani dengan have fun dan enjoy. Kalau teman-teman tidak jalani dengan senang-senang atau tidak enak jalaninya ya teman-teman pasti berpikir terus bilang, susahnya ini FK, bagaimana ini di FK kah, kenapa begini sekali anunya caranya anak FK hidup, harus caranya anak FK belajar, kenapa boring sekali. Jadi itu. Nah, yang pertama, punya tujuan. Nah, menurut Rian dan Desi itu seorang dua psikolog, dia meneliti tentang masalah tujuan hidup yang ada pada seseorang. Jadi tujuan itu adalah kebutuhan psikologis manusia untuk memenuhi sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Jadi akhir dari tujuan adalah bagaimana kita lakukan sesuatu dengan sebaik-baik mungkin supaya kita memenuhi sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Kenapa harus begitu ya? Kalau saya sih kuibaratkan Adam dan Hawa begitu. Pada awalnya manusia kan diciptakan itu Adam dulu toh, untuk supaya Adam tidak hidup sendiri atau ada yang bisa bantu Adam, maka diciptakan Hawa. Nah, sama prinsipnya begitu sebenarnya di kita. Kenapa harus punya tujuan? Supaya nanti kita bisa melakukan sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya punya tujuan? Nah, untuk mempunyai satu tujuan itu memang tidak gampang, karena tadi mungkin banyak dari teman-teman, saya tidak tahu buat tujuan bagaimana, tidak ada bakatku kayaknya deh kalau buat tujuan di FK. Nah, atau misalnya terlalu susah kayaknya kalau saya mau buat tujuan di FK yang bisa bermakna bagi orang lain. Nah, itu salah satu pemikiran fixed mindset. Fixed mindset itu bagaimana dia pemikiran yang tertahan pada pola-pola itu saja. Kalau teman-teman punya pemikiran growth mindset itu dia punya pemikiran bilang kalau tujuan itu atau orang berkembang itu bisa dengan sesuatu yang dimulai dengan usaha tanpa harus melihat bakat gitu. Jadi kalau teman-teman bilang misalnya siapa yang paling pintar di angkatannya teman-teman, Shobi lah.
tanggap satu angkatan teman-teman tahu Shobi. Dia paling pintar di angkatannya teman-teman. Terus teman-teman bilang, ih, yang memang pintar itu Shobi. Dari kecil sudah dari sejak lahir sudah ranking 1 dari adiknya karena dia paling pertama lahir. Terus masuk TK juga ranking 1 menggambar pakai cat tukang bangunan. Atau dia juga ranking 1 di SD. Pokoknya ranking 1 terus ini Shobi. Nah, teman-teman terus berpikiran bilang, oh, ini Shobi memang punya bakat di situ. Jadi tidak heran kalau misalnya dia bisa ranking 1 atau dia bisa hidup di FK dengan bagus begitu. Nah, jangan jadi hilangkan dulu pemikiran begitu. Teman-teman harus begitu. Kalau tidak semua sesuatu atau usaha yang kita dapatkan itu tidak harus dengan bakat begitu. Ya harus dengan usaha. Bagaimana supaya ada usaha yang mulai dengan cara belajar dan mendalami sesuatu. Kalau teman-teman mulai belajar dan mendalami sesuatu, nanti suatu saat teman-teman bisa sampai di level mastery begitu. Di level mastery itu maksudnya dia tahu sekali nih bagaimana caranya kerjakan itu, sehingga dia punya kontrol untuk apa yang mau dia kerjakan. Nah, ambil contoh tadi ada teman kalian yang bilang saya kurang pede di FK. Kalau teman-teman tidak pede di FK, ya ambil saja satu ilmu yang bisa teman-teman pelajari dari FK begitu. Ya terserah, mau ilmu akademik, terserah, ilmu kehidupan sosial, terserah, apapun itu teman-teman ambil, mulai belajar dan dalami, terus sampai ke level yang teman-teman sangat kuasai, supaya teman-teman punya kontrol untuk sesuatu yang teman-teman mau kerjakan itu, biar teman-teman bisa pede begitu. Ambil contoh bicara, saya juga dulu awalnya sebelum masuk apa yang mau Kak bilang susah sekali, serius susah sekali. Tapi lama-kelamaan bukan setelah di FK sih, maksudnya banyak proses yang dilalui, masuk SMA terus FK, ya saya perdalam bilang bagaimana caranya untuk bisa berbicara dengan baik di depannya orang, bagaimana supaya kita bisa sampaikan pendapatnya atau opininya kita, biar tidak menyinggung dan sebagainya. Ya dengan cara lakukan, tidak ada hal apapun yang bisa teman-teman lakukan biar bisa teman-teman kuasai suatu cabang ilmu kalau tidak dimulai terlebih dahulu. Itu. Contoh tadi yang tidak bisa berbicara. Kalau misalnya nanti teman-teman tidak bisa berbicara, terus teman-teman lakukan, sampai ke teman-teman dalami, terus teman-teman pasti punya kontrol begitu. Jadi bagaimana bedanya kalau kita mastery dengan punya kontrol? Kalau mastery ya kita tahu caranya bicara di depan. Tapi kalau punya kontrol itu misalnya teman-teman dihadapkan dengan sesuatu yang tiba-tiba begitu. Teman-teman tahu bilang, oh ini yang harus kusampaikan. Ada sedikit gangguan kalau misalnya teman-teman bicara di depan terus ada sedikit gangguan yang ganggu caranya teman-teman sehingga tidak konsen berbicara, ya teman-teman bisa kontrol biar dimanipulasi caranya bicara. Nah begitu. Nah, setelah teman-teman punya kontrol, ya pasti berakhir ke punya passion, atau karena teman-teman bisa lakukan sesuatu itu dengan sangat senang. Jadi passion itu teman-teman kerjakan sesuatu yang teman-teman bisa lakukan dan teman-teman sangat senang lakukan itu. Nah, kalau teman-teman punya kontrol, pasti teman-teman tahu dan sangat senang untuk bisa mau lakukan itu lagi, sehingga teman-teman diajak untuk bicara lagi, misalnya bicara di depan umum dan sebagainya, teman-teman pasti senang untuk bisa lakukan itu. Nah, itu yang namanya passion. Dari passion itu, akhirnya kita punya tujuan hidup. Dari passion itu, tujuan hidup. Oh, tujuan hidupku untuk ini sih, supaya misalnya saya mau jadi pembicara WHO nanti, misalnya mau jadi pembicara WHO. Nah, itu tujuan hidup. Silakan teman-teman kejar, karena teman-teman sudah punya passion tadi. Cara-caranya ya tadi sudah saya jelaskan tuh, mulai dari belajar. Kalau sudah punya tujuan hidup, ya silakan nih teman-teman lakukan apa yang bisa teman-teman berikan ke masyarakat sesuai dengan skillnya teman-teman. Skill yang teman-teman dapatkan itu selama teman-teman dalami proses belajar.
tersebut. Nah, masalahnya adalah hambatan yang kedua atau malas dan menunda-nunda kayak tadi. Nah, sebenarnya teman-teman tahu tidak kenapa bisa ada rasa malas dan menunda-menunda? Ada yang tahu jawabannya kenapa bisa ada rasa malas dan menunda? Ya karena kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus sekarang? Begitu toh? Atau bilang lebih enak rebahan, lebih enak tidur, lebih enak pergi nonton daripada harus belajar. Itu alasannya. Teman-teman yang kalau ada teman-teman yang punya sifat begitu itu wajar. Nah, kenapa bisa wajar? Karena begini, di otak kita itu ada dua mekanisme yang atur itu. Pertama itu mekanismenya yang autopilot atau pilotnya kita, di mana dia itu fungsinya sebagai eksekutif. Fungsi eksekutif itu maksudnya dia yang atur, dia yang lihat bagaimana bagusnya, dia yang tahu bilang ini yang harus dikerjakan supaya bisa berjalan dengan baik. Harusnya begitu. Sama dengan fungsi eksekutifnya ya negara kita. Sama dengan fungsinya BEM. Harusnya begitu. Dikerjakan dengan bagus. Nah, itu di mana letaknya itu ada di nggak tahu saya teman-teman sudah belajar kah tentang neurologi. Intinya letaknya itu ada di prefrontal cortex, di bagian depannya kepala kita. Nah, itu fungsi untuk memutuskan dan pokoknya eksekusi lah segala sesuatu. Dengan dia juga yang atur bagaimana bagusnya ini berjalan, itu letaknya di prefrontal cortex. Nah, yang kedua, yang masalah rasa-rasa malas, menunda-menunda itu berhubungan dengan emosi. Emosi itu letaknya di mana? Di limbic system. Limbic system tepatnya di amigdala. Jadi di bagian sinilah. Amigdala. Nah, dia itu yang fungsi pengaturan emosi. Mau senang kek, mau sedih kah, mau marah, pokoknya di situ tempatnya. Nah, limbic system itu sudah ada sejak kita lahir. Prefrontal juga sudah ada. Cuma prefrontal itu dia tumbuhnya pas umur kita 18 sampai 9 atau 10 tahun ke depan lah. Dia tumbuh di situ. Nah, itu namanya proses pendewasaannya orang. Makanya jangan heran bedanya teman-teman yang di bangku SMA dengan di bangku perkuliahan itu akan mengalami masa transisi. Karena prefrontal cortex-nya mulai bertumbuh. Nah, itu yang ibaratnya fungsi pilotnya. Karena tadi limbic system atau amigdala itu selalu dimulai dari, sudah ada dari kecil, dia sudah tumbuh dari kecil. Kayak misalnya contoh anak kecil itu tidak dapat gula-gula atau tidak diberikan mainan, dia pasti menangis supaya dibelikan itu, dibelikan mainan. Pas dapat ya senang, dia tidak pikir bilang bagaimana ini kalau mahal sekali dan sebagainya. Nah, itu dari kecil sudah ada untuk senang-senang. Makanya pas di usia 18 itu dia sudah besar duluan itu daripada yang prefrontal tadi, prefrontal cortex. Jadi kalau teman-teman kasih makan terus ini yang limbiknya, yang bagian limbik ini daripada prefrontal cortex-nya, daripada prefrontal cortex-nya, ya ini pasti dia marahi inilah, dia marahi yang prefrontal yang bagian limbik, sama ibarat senior junior begitu. Senior pasti dia mau marahi terus ini adiknya, makanya ini tidak bertumbuh. Jadi harus teman-teman kasih makan ini prefrontal cortex-nya teman-teman. Dimulai dari contoh lagi malas-malasan, terus ada tugas teman-teman ingat, ya kerjakan sekarang. Biasakan itu supaya dikasih makan terus. Makanya jangan heran kalau suatu saat teman-teman ada temukan orang yang emosinya lebih dia pikir daripada perasaannya. Karena memang manusia begitu. Emosinya memang yang lebih berkembang kan lebih besar tadi saya bilang. Nah itu, teman-teman harus latih ini prefrontal cortex-nya. Itu caranya disiplin. Ada tugas yang teman-teman ingat, kerjakan sekarang. Ya 5 menit lah, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda bilang besok belum piano. 5 menit saja. Kalau tidak cukup 5 menit, ya 2 menit lah. Pokoknya teman-teman kerjakanlah. Tugasnya sedikit demi sedikit saja kalau misalnya susah. Nah begitu.
Terus masalah yang tadi tidak pede, bagaimana tidak pede tadi berhubungan dengan fixed mindset. Nah, kalau teman-teman tidak pede, ada beberapa tipsnya itu. Yang pertama ya fokus dulu ke hal yang bisa dilakukan. Ibaratnya tadi, kalau misalnya ada nanti mau teman-teman jago berbicara, fokus dulu ke apa yang bisa teman-teman lakukan sekarang. Tidak pernah berbicara di depan umumnya, fokus. Latih bicaranya teman-teman. Atau kalau bukan latih bicara, baca tentang buku-buku cara berbicara lah. Gitu. Supaya teman-teman bisa fokus untuk latih itu. Yang kedua, buat tujuan yang besar dengan tujuan kecilnya. Gitu. Nah, kebanyakan orang tidak pede itu karena dia terlalu melihat tujuan besarnya. Tapi dia tidak lihat tujuan-tujuan kecil yang sudah dia capai. Gitu. Akhirnya dia terus-terus bilang, belum cukup ini yang aku bikin. Kenapa cuma ini yang bisa aku bikin. Makanya dia tidak percaya diri dengan apa yang dia sudah lakukan. Yang kedua, hambatannya, kenapa saya malas, kenapa saya suka tunda-tunda ini, kenapa saya tidak pede, kenapa saya sulit menyesuaikan diri dengan orang lain. Tahu dulu itu. Baru yang terakhir adalah syukuri apa yang teman-teman sudah kerjakan. Kan ibarat kalau bekerja itu dimulai dari kerja keras, sudah itu kerja cerdas. Setelah teman-teman kerjakan dengan kerja cerdas dan kerja keras, teman-teman kerjakan dengan tuntas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Setelah dituntaskan, ikhlaskan. Bagaimanapun hasilnya nanti, ya sudah, ikhlaskan dulu, syukuri dengan apa yang teman-teman dapatkan. Nah itu yang berhubungan dengan tujuan hidup. Nah, lanjut, fleksibel. Fleksibel itu menyesuaikan keadaan dalam segala tempat dan suasana. Di fleksibel itu, pertama orang yang fleksibel itu dia tahu mengatur waktunya sehingga dia bisa fleksibel. Jadi ada 4 kategorinya pembagian waktu. Nanti teman-teman belajar itu di, nggak tahu kapan BEM buka tentang ini, pembelajaran manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu ada 4 diagramnya, penting dan mendesak, penting tidak mendesak, terus tidak penting mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Intinya penting dan mendesak itu yang harus dikerjakan sekarang. Saat itu juga, dalam waktu dekat itu juga harus dikerjakan. Sementara yang tidak penting dan tidak mendesak itu ibaratnya pekerjaan yang hanya membuang-buang waktu begitu. Nanti teman-teman pelajari lebih lanjut itu. Saya tidak terlalu banyak singgung di sini karena nanti ada porsinya lah waktunya teman-teman pelajari itu. Nah, yang kedua itu fleksibel dalam hal membuka semua pintu ajakan. Membuka semua pintu ajakan itu bagaimana? Berhubungan dengan apa? Dia berhubungan dengan relasi. Cara untuk dapat mengetahui semua hal adalah dengan berbicara dengan banyak orang. Jadi kalau teman-teman mau tahu segala hal, perbanyak pengetahuannya teman-teman, berbicara. Bicara sama banyak orang. Jamin teman-teman bisa mengerti bagaimana pola pikirnya mereka, bagaimana cara belajarnya mereka, bagaimana caranya mereka bertahan itu. Makanya teman-teman kalau misalnya disediakan sama BEM, misalnya ajakan untuk cek senior stambuknya atau kakak stambuknya, ajakan untuk bertanya dengan kakak stambuknya, bertanya dengan senior-senior lainnya, ambil kesempatan itu. Terus kalau misalnya teman-teman dikasih kesempatan untuk bisa kenal dosen lebih dekat, ambil juga. Jangan sampai malu-malu gitu. Punya kesempatan untuk dekat dengan dosen. Maksudnya dekat dalam hal misalnya bisa teman-teman ajak cerita, bilang bagaimana caranya ini dok, misalnya pelajari tentang materi ini dok, bisakah ada yang tips dan triknya, atau ke senior-seniornya teman-teman. Nah, buka semua pintu ajakan supaya teman-teman bisa tahu memposisikan dirinya nanti. Oke, lanjut. Nah, fokus pada proses dan pembelajaran. Nah, tadi sedikit tentang masalah bermain game pada proses dan pembelajaran. Saat teman-teman bermain game, kan kita arahkan game itu untuk menang. Nah, daripada kita berfokus pada kalah di dalam game, teman-teman lebih fokus untuk bagaimana caranya supaya saya bisa menangkan ini game kah? Kalau misalnya main game, nah itu yang dinamakan sebagai proses begitu. Dan
saya tahu Jik bilang kadang misalnya kita bermain game juga atau di dalam belajar dan sebagainya, terkadang kalah itu sesuatu yang sangat tidak enak begitu. Misalnya ada kita mengulang atau kita tidak tahu tentang pelajaran itu, pasti ya walaupun sedikit saja terlintas pasti ada perasaan tidak enaknya kalau tidak ada kita tahu. Tapi yang enaknya adalah kalau di game kita bakal coba terus supaya kita bisa tahu itu. Nah, lakukan itu seperti yang di game supaya teman-teman juga bisa beradaptasi dengan lingkungannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman biasa rasa bilang tidak aku tahu caranya dan sebagainya, lakukan saja terus, coba terus. Nah, kalau misalnya di dalam game apa yang terjadi kalau misalnya kita terus-terusan kalah, terus satu kali kita menang, pasti ada kepuasan tersendiri dari teman-teman gitu. Kalau misalnya kita menang dalam game itu dari game yang sudah kita dikalahkan terus-terus, karena kita merasa jauh sekali muka main game ini. Baru manusia itu paling senang dengan hal yang seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya merasa kalah atau merasa tidak tahu, lakukan itu saja. Lakukan terus-terus sampai teman-teman bisa dapatkan rasa senangnya bagaimana menikmati kemenangan gitu. Karena enak sekali bagaimana menikmati kemenangan saat kita pernah kalah begitu. Teman-teman tidak tahu rasanya mencicipi kemenangan kalau teman-teman tidak tahu rasanya kekalahan begitu. Kalau teman-teman lakukan kesalahan dalam pembelajaran, jadi teman-teman harus pandang itu sebagai sesuatu hal yang bisa dipelajari. Nah, kalau kita terus di momen yang bisa pelajari dan menangkan gamenya, pasti kita rasa kepuasan tersendiri. Tapi yang lebih penting harus teman-teman tahu adalah kalah dalam game itu bisa karena suatu kesalahan toh. Kalah dalam game itu bisa karena suatu kesalahan. Nah, pas kita coba lagi untuk mainkan game itu, pertanyaannya adalah apakah kita harus mencoba hal yang sama? Ya tidaklah. Kita tidak boleh coba hal yang sama. Makanya sama dengan di menjalani kehidupan di FK. Kalau teman-teman sempat merasa bilang cara belajar ini kurang bagus, atau saya kemarin mengulang di ini, kalau teman-teman cara belajarnya sama dengan caranya teman-teman yang teman-teman pakai untuk di ujian itu, pasti hasilnya juga sama. Nah, di hidup juga harus begitu. Kalau teman-teman gagal, coba dengan cara yang lain, jangan dengan cara yang salah, yang sama gitu. Oke, sampai di sini jelas? Atau sudah mengantuk nih? Nggak cepat sekali Ji penjelasanku. Halo? Tapi Kak, tidak Kak. Nggak Ji? Iya Kak, pasti Kak. Ya, oke. Terus sedikit mau Kak sampaikan tadi mengenai tujuan dan proses pembelajaran atau tujuan hidup dengan proses pembelajaran. Teman-teman harus tahu terlebih dahulu kalau tujuan hidup itu tidak datang tanpa ada usaha. Nah, kalau usaha dia tidak dimulai atau tidak dilakukan kalau misalnya teman-teman tidak memulai untuk kerjakan sesuatu tersebut. Jadi tujuan hidup teman-teman harus dapatkan dengan cara usaha. Nah, usaha itu bisa didapatkan dengan cara memulai. Gitu. Nah, terakhir have fun dan enjoy. Nah, ada patah yang bilang begini, ketika kamu mendaki gunung, fokuslah untuk sampai ke puncaknya, tapi jangan lupa untuk menikmati pemandangannya. Nah, sama Ji dengan kehidupan di FK. Kalau teman-teman lagi menjalani suatu proses di FK, fokus untuk sampai ke tujuannya teman-teman. Tujuan yang tadi yang aku bilang, tujuan besarnya apa, tujuan kecilnya apa. Fokus untuk sampai ke situ. Tapi jangan lupa untuk nikmati prosesnya begitu selama di perjalanan itu. Teman-teman harus nikmati, bilang, enaknya ini kalau misalnya saya belajar sama teman-temanku yang lain. Enaknya ini kalau misalnya saya ikut kegiatan organisasi, terus bisa belajar caranya pemeriksaan fisik. Kalau misalnya nanti ada yang ikut di bakti sosial, atau caranya banyak berbincang dengan teman-teman yang lain dari luar FK, harus teman-teman nikmati itu.
Nah, intinya dari semua yang kusampaikan 4 tadi prosesnya adalah belajar. Inti dari semuanya itu adalah belajar. Kalau teman-teman punya keinginan untuk belajar, pasti teman-teman bisa capai. Belajar yang kubilang di sini bukan tentang belajar bukan cuma masalah belajar bagaimana caranya belajar tentang anatomi, bagaimana belajar tentang pemeriksaan fisik, bukan. Belajar dengan semua hal, karena kalau teman-teman misalnya tidak punya tujuan, ya belajar sesuatu supaya bisa teman-teman dapat itu tujuannya. Kalau misalnya teman-teman tidak senang dengan apa yang teman-teman hadapi sekarang, ya belajar lebih dalam lagi supaya teman-teman bisa senang atau bisa kontrol itu. Terus kalau misalnya teman-teman tidak punya kontrol terhadap karir dan hidupnya teman-teman, ya bentuk tadi masterinya sehingga teman-teman punya kontrol lebih banyak dengan hidup dan nasibnya teman-teman begitu. Jadi intinya dari semua ini adalah belajar. Belajar yang pada umumnya, belajar pada umumnya. Belajar semua hal yang bisa teman-teman pelajari gitu, dan fokus ke pelajaran itu, apa yang bisa teman-teman dapatkan di situ. Nah, ini sedikit temanku saya singgung. Nah, dia teman yang sering ku ajak cerita dan sebagainya. Dia adalah sekretaris AMSA kemarin. Dia ini sempat jadi juga koordinator acara waktunya itu kegiatan LKMM. Jadi ada satu pelajaran yang ku dapat dari dia itu, dia tidak bilang begini, cuma yang saya dapatkan dari dia itu begini. Kalau teman-teman belajarlah sebanyak-banyaknya agar peluang keberuntungan itu lebih besar. Karena begini, di koas itu kami sering bilang yang paling oh iya, ketupat pelantikanku juga ketupat pelantikanku dengan ketupat lordosis atau kegiatan LKMM ini Bambang. Nah begini, lanjut di koas itu kami lebih sering bilang yang paling berpengaruh adalah keberuntungan begitu. Bagaimana keberuntungan itu bisa didapat? Ya belajar sebanyak-banyaknya. Belajar yang tadi yang kubilang di atas, yang pertama ini semua. Pokoknya pelajari ini semua. Sorry. Pelajari bagaimana membangun relasi, bagaimana memanajemen waktu, bagaimana menjadi orang yang punya tujuan hidup, bagaimana have fun dengan yang kalian jalani, karena dengan cara begitu teman-teman buka peluang untuk membesarkan keberuntungan. Contoh, ambil dari relasi lah. Saya biasa di ujian, misalnya lagi ujian konsulen, ada namanya ujian konsulen nanti di koas. Di ujian konsulen itu kita ditanya-tanya sama dokter, terserah di depan pasien kah, ditanya-tanya langsung dalam ruangan kah, pokoknya ditanya tentang pelajaran itu. Nah, masalah menjawab atau tidaknya itu tergantung kita. Tapi masalah nilai, dokter yang kasih. Jadi biar misalnya cuma 3 pertanyaannya dari yang dia jawab, atau penjelasanmu tidak terlalu bagus, tapi kalau beruntung, dia kasih pasti nilai 90 ke atas begitu. Makanya aku bilang keberuntungan itu berpeluang sekali di kehidupan FK. Nah begitu juga teman-teman nanti. Caranya supaya dapat keberuntungan itu ya belajar sebanyak-banyaknya, supaya peluangnya itu makin besar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak atas materi yang telah diberikan. Mungkin selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Jika ingin bertanya, mungkin bisa ditanyakan pada chat Zoom. Terima kasih. Baik, di sini sudah ada pertanyaan yang pertama, yaitu dari Saudara Hepri. Bagaimana
cara melawan hambatan-hambatan yang kakak jelaskan tadi, seperti membuang waktu dan malas-malasan. Terima kasih. Tapi Kak, apakah ingin dijawab langsung atau ditampung Kak? Oke. Bisa saya jawab langsung mungkin lah. Tapi Kak, silakan. Oke. Sedikit dulu, kan kita singgung tadi bilang seperti bermain game. Suka atau tidak suka, hidupnya teman-teman di FK itu seperti bermain game. Jadi, tapi banyak orang yang tidak mau bermain game dalam kehidupannya sendiri. Nah, contoh nah, orang yang malas dengan orang yang membuang-buang waktu. Itu ibarat orang yang main game misalnya main game Mobile Legends tapi dia disconnect atau tidak connect di jaringan. Akhirnya dipukul-pukul terus sama musuhnya kalau bukan temannya yang kasih kendalikan kayak begitu. Nah, ibarat begitu juga kalau teman-teman tidak sanggup, tidak siap untuk bermain game dalam hidupnya teman-teman sendiri. Hidupnya teman-teman dikendalikan sama orang lain atau kondisi apapun yang teman-teman hadapi. Nah, sama, kalau teman-teman malas-malasan, pasti di kemudian hari manifestasinya itu adalah dikendalikan atau kondisi yang mengendalikan teman-teman. Nah, caranya untuk lawan itu, ya yang pertama tadi aku bilang, tahu apa yang buat teman-teman bisa malas, Kak. Contoh, main HP, atau menunda-nunda. Contoh tadi ada teman-teman yang ajakan ke teman-teman untuk ayo keluar begitu. Ya, hambatannya itu yang diminimalisir dulu. Main HP contoh, apa yang buat teman-teman suka main HP? Misalnya main Instagram, ya bisa disimpanlah aplikasi Instagramnya. Bisa disimpan di folder yang pokoknya susah untuk cari itu foldernya. Susah supaya ya malas untuk cari begitu. Malas untuk cari itu. Akhirnya teman-teman, jangan deh, mending kerja muka ini. Contoh, salah satu contohnya itu kalau misalnya karena satu aplikasi atau game atau ada distraksi itu, untuk yang ada ajakan dari teman-teman yang lain begitu. Nah, kalau bisa tunda dulu ajakannya. Maksudnya bisa dilakukan di hari Sabtu lah atau di weekend supaya teman-teman bisa atur waktunya teman-teman selama hari Senin sampai Jumat. Nanti fokus Kak dulu buat belajar deh. Nanti di hari Sabtu Minggu baru saya pergi sama teman-temanku untuk weekend. Karena ketemu di teman-teman besok lagi sama itu. Sama temannya kalian yang ajak gitu. Jadi fokus utamanya adalah lakukan dulu sesuatu yang teman-teman mau kerjakan itu. Dengan cara hilangkan dulu distraksinya. Ya, karena rasa malas dengan rasa menunda-menunda itu pasti faktor penentunya adalah distraksinya tadi. Ibaratnya apa? Yang pengganggunya gitu. Yang pengganggu fokusnya kita. Itu hilangkan dulu. Kalau tidak bisa teman-teman hilangkan, minimal buat susah lah. Supaya teman-teman tidak dapat itu. Yang bisa kasih hilang fokusnya teman-teman ke belajar. Ada juga malas karena ya kurang istirahat ya. Teman-teman harus manajemen dirinya itu. Ya istirahat kalau misalnya sudah waktu tidur. Istirahat kalau misalnya lagi dikasih waktu untuk istirahat sama dosen. Pokoknya istirahat saja kalau misalnya supaya jangan sampai yang malas Kak, karena mengantuk Kak, kerja ini dan sebagainya. Kayak begitu, semoga bisa membantu. Terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Saya lanjut ke pertanyaan kedua Kak. Dari Saudari Destiana Andini dari angkatan 2021 mengenai cara Kakak mengimbangi cara belajar akademik dan mengikuti organisasi pada saat Kakak kuliah. Apakah Kakak pernah mengeluh dengan situasi tersebut Kak? Tapi Kak. Kalau ditanya pernah mengeluh ya pernah Kak mengeluh pasti, tapi susah untuk bertabrakan karena menurut saya agak susah kan bertabrakan belajar mata kuliah dengan rapat organisasi. Sebenarnya begini, teman-teman bisa sesuaikan itu dengan bilang ke bilang ke sesama teman-temannya yang mau rapat atau teman-teman yang mau disamai rapat, bilang kalau ada mau Kak kerjakan jam begini.
Jadi mungkin rapatnya dulu bisa ditunda, bisa diatur dengan cara begitu. Atau kalau bukan, teman-teman manfaatkan minimal 20 menit belajar lah. 20 menit belajar. Misalnya contoh habis pulang ke rumah toh, atau ada waktu luangnya teman-teman, coba teman-teman buka itu slide, baru belajar 20 menit saja paling kurang lah. 20 menit, kalau tidak bisa 20 menit, 15 menit. Minimal sehari ada yang bisa teman-teman dapatkan dari pelajaran, biar tidak tertumpuk di akhir. Karena sebenarnya yang menumpuk-menumpuk di akhir itu karena teman-teman kita sendiri yang tidak mau buka, tidak mungkin dulu lakukan. Ibaratnya tidak mungkin melangkah dulu untuk lakukan itu. Akhirnya di akhir nanti ya berakhir ke proses menunda-menunda lagi. Kayak begitu, seimbangkan untuk organisasi ya. Karena organisasi juga tidak tiap hari dia akan diikuti rapatnya. Tidak ada, kalau saya menurutku, terutama saya waktu adakan di periodeku, saya adakan rapat itu kalau bisa minimal seminggu 3 bulanan lah kalau rapat yang harus diikuti setiap 3 bulanan. Kalau ada mau rapat untuk kegiatan proker, mungkin saya adakan ya 2-3 hari dalam minggu itu. Minggu depannya lagi. Pokoknya kasih tahu ke khusus untuk anak organisasi, kasih tahu ke atasannya kalian, bilang kalau bisa diaturkan jadwalnya biar bisa belajar. Karena tidak setiap hari orang rapat. Jadi alasan yang sangat tidak make sense atau tidak masuk akal kalau misalnya rapat dijadikan alasan untuk berhenti belajar. Karena banyak sekali yang bisa kita lakukan. 24 jam apakah diisi waktunya teman-teman dengan cara rapat? Tidak ada rapat 24 jam. Tidak ada. Paling kalau misalnya mubas, itu pun mubas itu ada waktu istirahatnya. Kalau tidak, pas di rapat ya buat catatan kecil. Buat catatan kecil, terus baca pas di rapat. Gitu. Baca itu catatannya teman-teman pas di rapat. Atau misalnya kayak saya suka sekali dulu rekam-rekam itu penjelasannya dokter. Jadi kalau misalnya di jalan pulang, atau di mau tidur lah, pokoknya aku dengar saja itu penjelasannya dokter dari rekaman, atau kulihat ulang videonya kayak gitu. Pokoknya curi-curi waktu kalau masalah yang itu. Karena yang tadi aku bilang, tiada rapat yang berlangsung 24 jam. Semoga bisa membantu. Terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari Saudari Siti Haifa Adhalia, pertanyaan, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa jenuh dan mengembalikan kefokusan dan semangat untuk belajar kembali? Oke. Rasa jenuh tadi berhubungan dengan sesuatu yang kusampaikan dengan yang prefrontal dengan limbik system. Ada kalanya memang teman-teman harus dengarkan ini prefrontal gitu. Jangan cuma limbik system terus. Karena sesuatu yang terlalu diatur-atur itu terlalu menyesakkan untuk teman-teman jalani. Semakin banyak suatu aturan pasti membuat orang tersebut tertekan. Nah, fungsi limbik system tadi itu untuk mengatur toh. Makanya di prefrontal, kalau misalnya teman-teman rasa jenuh, ikuti dulu. Ikuti sifat kemauannya teman-teman, emosinya teman-teman untuk istirahat, mau bersenang-senang. Tapi ingat, jangan dikasih makan terus. Yang tadi aku bilang, ibaratnya kan prefrontal ini, bukan prefrontal, limbiknya ini atau amigdalanya ini, kalau misalnya teman-teman jenuh, pasti ibaratnya amigdalanya ini mau dikasih makan. Tanda-tandanya bilang, oh muka disenang-senangkan dulu, muka dikasih begini dulu, muka pergi hanging out dulu, terserah. Nah itu ibaratnya dia mau dikasih makan, kasih makan dulu. Tapi ingat, jangan disuap-suap terus. Disuap terus. Maksudnya jangan sampai itu berlebihan sehingga yang tadi yang fungsi untuk mengaturnya itu malah diabaikan gitu. Jadi kalau teman-teman rasa ada jenuh, kurang fokus, silakan bersenang-senang dulu. Tidak ada salahnya orang bersenang-senang. Tidak ada. Cuma yang menjadi masalah adalah apakah teman-teman bisa mengatur dirinya teman-teman supaya bisa kembali untuk jalani suatu aturan yang tadi yang saya bilang prefrontal buat itu, untuk kerjakan semaksimal mungkin, untuk kerjakan sesuatu supaya tidak terlambat. Nah kayak begitu.
Terima kasih, semoga bisa membantu. Terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya Kak, dari Saudari Nur Vidya Amanda dari angkatan 2021. Perjalanan pendidikan Kakak mungkin sudah saja beberapa perjalanan atau pelajaran yang mungkin ada saja beberapa pelajaran yang mungkin begitu sulit dilalui. Menurut Kakak sendiri bagaimana cara mengantisipasi apabila kita ada di masa di mana kita kebingungan atau kurang paham terhadap satu materi, dan terlebihnya di saat kita sudah berusaha berulang-ulang mempelajari namun tetap kurang paham. Dari Kakak sendiri bagaimana melalui jika di kondisi seperti itu Kak? Tapi Kak. Siapa yang bertanya ini? Amanda ya. Ya, mungkin pertanyaannya ini pertanyaan yang untuk semua orang lah. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana saya bisa atasi waktu itu? Jadi yang pertama aku bikin, kalau misalnya ada sesuatu materi yang sudah berulang-ulang aku baca namun tidak paham, pertama biasanya saya tidur setelah aku baca, tidur, karena di situ nih fungsi otak bekerja untuk menyimpan materi yang teman-teman mau masukkan ke dalam otak, karena yang teman-teman baca itu hanya tersimpan di short term memory dulu, memori jangka pendeknya teman-teman. Saat tidur, nah di situ baru didistribusikan ke memori jangka panjangnya teman-teman. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang bangun tiba-tiba dia menjadi ingat dengan hafalannya. Jangan heran karena memang itu fungsinya. Dia simpan key ini dari memori jangka pendek ke jangka panjang itu. Tapi harus teman-teman ulang dulu. Nggak bisa kalau cuma satu kali membaca. Nggak bisa. Harus teman-teman ulang itu. Maksudnya ulang baca. Baru tidur. Kalau saya begitu, baru tidur. Jadi itu. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya saya masih sulit pahami, saya coba latih diriku untuk bisa pahami itu dengan cara kucatat, misalnya dicatat ulang. Apapun yang teman-teman tahu, catat saja. Biar sedikit sekali catat saja. Itu yang bisa buat teman-teman ibaratnya lebih mengingat dengan yang teman-teman hafalkan gitu. Karena gini kalau kalau tangan tak ini terbiasa untuk tulis apa yang kita mau hafalkan, jadi secara visual juga bisa teman-teman ingat bilang, oh itu tulisannya waktu itu. Ada itu biasa kadang-kala misalnya ikut ujian terus kita ingatnya secara visual bukan secara hafalan. Ada kadang itu. Nah, makanya teman-teman harus biasakan catat yang teman-teman sudah pelajari tadi, catat. Tapi itu jangan lihat anunya, jangan lihat modul, jangan lihat apanya, slide-nya begitu. Yang teman-teman tahu saja. Kalau sudah teman-teman catat, oh sampai di sini yang bisa aku tahu. Oke, lanjut lagi baca yang teman-teman tidak tahu. Baru catat lagi. Terserah berapapun yang teman-teman mau catat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dan menurutku yang paling ampuh, ini adalah saya ulang kembali itu materi untuk kuajar ke orang. Gitu. Karena kalau kita mau ajar orang, kita dipaksa untuk menyederhanakan sesuatu. Otaknya teman-teman, otak kita semua bekerja dengan cara menyederhanakan sesuatu. Jadi sesuatu yang kompleks menjadi simpel. Itu. Misalnya ada sesuatu yang teman-teman baca, bla 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 bla. Pasti teman-teman mau sederhanakan begitu, entah dengan cara jembatan keledai dan sebagainya. Pasti teman-teman mau sederhanakan, dan caranya untuk mengcoding itu atau mengcopy itu di otaknya teman-teman dengan cara itu tadi, kalau menurutku yang paling suka caranya adalah diajar, namanya teknik finding. Diajar ke orang. Jadi kalau misalnya teman-temannya kalian minta ajar Kak dulu ini, ambil kesempatannya untuk ajar itu. Sedikit saja yang teman-teman tahu, terserah, enggak apa-apa. Yang penting ambil kesempatannya itu, biar bisa lebih lama tinggal di dalam. Teman-teman bisa menyederhanakan itu. Mungkin itu, semoga bisa membantu menjawab. Terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya lagi Kak.
Dari Andi Mutmainah, pertanyaannya itu Kak, cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang bisa mengganggu kita bagaimana ya Kak? Sedangkan biasanya apapun yang kita pikirkan kadang juga tidak terjadi. Nah, itu sebabnya kenapa kadang kita tidak merasa pede. Tapi Kak, Oh ya, terima kasih. Kayaknya tadi ini sudah aku jelaskan bagaimana cara menghilangkan pikiran tidak pede. Yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah fokus ke apa yang teman-teman bisa lakukan saat itu. Jadi tadi ibarat Mario Bros atau ibarat game Mobile Legend itu, kita tidak fokus ke nanti kalah jika lagi kalau main ini, kalah jika lagi. Enggak. Fokusnya ke bagaimana supaya saya tidak kalah. Jadi jangan teman-teman jadikan itu menjadi tujuannya teman-teman. Jangan jadikan target itu menjadi tujuannya teman-teman. Jangan. Jadikan tujuannya teman-teman itu adalah proses. Jadi yang teman-teman mau lakukan adalah proses. Bagaimana jalani ini supaya bisa berhasil, tidak gagal lagi. Kan yang buat kita salah satu tidak pede seperti yang teman-teman, yang temannya kalian bilang adalah karena kadang kita pikir bilang ini nanti yang terjadi padahal sebelumnya belum terjadi. Ya silakan kerjakan dulu yang bisa teman-teman lakukan, gitu. Teman-teman kerjakan yang bisa lakukan. Ambil contoh, misalnya tidak pede bicara di depan umum. Sampai kapan teman-teman merasa terus bilang nanti nak ketawai ke orang, nanti tidak berhubungan yang ku bilang. Sampai kapan mau merasa begitu kalau misalnya teman-teman tidak berani, memang tidak berani untuk hadapi ketakutan itu, maksudnya tidak berani untuk berbicara begitu. Masalah bilang mau diketawai nanti, masalah bilang merasa malu nanti kalau misalnya sembarang apa tidak sengaja sembarang yang kita bilang, masalah nanti itu karena yang begituan itu tersimpan di memorinya orang cuma sebentar sekali, paling saat momen itu, saat momen-momen berikutnya tidak bakalan disinggung. Contoh, ada tidak misalnya saya bicara sekarang tadi tentang Shobi yang ranking 1 karena lahir lebih duluan dari adiknya. Kan ibaratnya, apa yang Nina bilang, tidak masuk akal gitu, ranking 1 karena lahir dari adiknya. Ada tidak teman-teman ingat itu? Ku bilang tadi. Tidak toh? Nanti kalau ku singgung lagi, baru teman-teman ingat, oh iya ada. Nah, jangan pikir itunya, karena itu tidak bakalan berpengaruh sekali, disinggung itu lagi, baru ada yang begituan. Baru ingat orang, oh iya pernah begini. Tapi kali berikutnya, kalau disinggung itu pasti teman-teman sisa ketawa-ketawa juga, bilang, oh iya pernah kak begitu. Kayak begitu, Jadi jangan fokus ke anunya toh, jangan fokus ke kegagalannya nanti atau apa yang belum terjadi. Nah, kedua itu goalsnya tadi, buat goalsnya. Orang tidak pede biasa karena dia biasa bilang belum bisa begini, kalau belum bisa kak bangga kalau ini dicapai. Buat goalsnya, goals besar, goals kecil atau tujuan besar, tujuan kecilnya. Terus, tahu apa potensi dan hambatannya. Potensi dan hambatannya teman-teman apa? Misalnya potensinya teman-teman, saya suka membaca. Terus hambatannya, ya saya tidak tahu berbicara dengan cara yang bagus, masih berbelit-belit. Ya silakan beli buku bacaan, terus atasi hambatannya dengan bacaan itu. Yang terakhir syukuri. Syukuri yang teman-teman bisa miliki begitu, yang teman-teman bisa dapatkan dari itu. Karena dengan cara teman-teman syukuri itu tadi, meningkatkan rasa percaya dirinya teman-teman atas pencapaian yang teman-teman bisa gapai. Semoga menjawab. terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya lagi Kak. Dari Ceria Della Rosa Palingi. Apakah ada kesan kakak atau materi yang paling menarik selama kakak di masa praklinik atau saat menangani pasien Kak? Barusan sekali saya lihat ada orang yang bertanya tentang ini. Ada kesan paling menarik begitu. Banyak sekali kesan paling menarik. Waktu di preklinik ada yang buat kak antara mau ketawa dengan tidak. Intinya ada dosen preklinikku. Dosenku itu, saya tidak usah sebut dosen di mana. Intinya dia memang suka bercanda.
Nah, terus ada satu pasien itu dia menderita diabetic foot, kakinya. Jadi kalau orang diabetic foot itu kan rusak kakinya, sel-sel di kakinya. Nanti sampainya itu sel-sel di kakinya tidak berfungsi, akhirnya diamputasi gitu. Nanti teman-teman pelajarilah. Pokoknya begitu. Nah, ini pasien sudah sampai mikir keadaan kronis seperti itu, kakinya dapat diabetes. Nah, ini dosenku masuk. Terus dia bilang, ini kakinya busuk sekali dengan cara ini kakinya busuk sekali nih. Kaget kan, misalnya bilang dokter begini, padahal kalau kita biasa diajar di materi perkuliahan bilang jangan sampai menyinggung perasaan pasien. Ini dokter dia bilang ini kayaknya busuk sekali, tapi sambil senyum. Jadi ibaratnya kayak dia memang sengaja bilang itu sengaja dia bilang. Habis dia bilang ini kaki busuk sekali, langsung dia bilang potong nih saja ini kakinya, potong nih. Amputasi Mina, dia bilang ini pasien sama keluarganya bilang, jangan dok, nggak, mending saya meninggal daripada harus dipotong kakiku. Bilang nah dia bilang dosen waktu itu, oh iya Pak. Akhirnya dia keluar bagaimana? Dia nyanyikan potong kakinya. Siapa tidak kaget dengan nyanyian begitu? orang lagi bayangkan nih satu keluarga pasien yang ibaratkan mau saja satu kampung inilah datang banyak sekali dalam ruangan itu. Keluarganya ini pasien, baru dokter keluar, sementara saya di belakang ikut potong kakinya. Siapa yang tidak keluar kayak ini dari rumah sakit ini? Nah, habis kayak ini orang. Nah, bisa kayak ini satu keluarga pasien saya yang dipotong kakiku ini, bukan ini pasien. Nah, begitu. Pokoknya banyak lagi lah cerita-cerita di koas. Intinya nanti teman-teman bisa didapat. Sabar-sabar nih dulu hadapi prekliniknya teman-teman. Begitu. Batas suci. Iya, siap, Penpro. Tapi Kak, mungkin itu pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab Kak. Terima kasih atas jawabannya juga Kak.